bola Indonesia adalah olahraga paling terkenal di Indonesia. Selain olahraga, sepak bola juga telah menjadi separuh dari kebudayaan orang Indonesia. Fanatisme orang Indonesia terhadap sepak bola sudah tak perlu diragukan lagi. Sisi positif dari fanatisme sepak bola adalah bisnis. Namun di balik itu, ada sisi negatif dari fanatisme sepak bola yang masih memandang permusuhan antar supporter sebagai bumbu di setiap pertandingan. Salah satunya adalah permusuhan antara supporter Persib dan Persija. Perseteruan pendukung Persib dan Persija sudah menjadi bumbu utama dalam setiap big match di sepak bola Indonesia. Bahkan, pertandingan antara Persib dan Persija sudah dilabeli sebagai El Clasico atau laga klasik yang sudah terjadi selama puluhan tahun, padahal kenyataannya tidak. Sebelum kita masuk ke awal perseteruan Persib dan Persija, mari kita jawab dulu mengapa laga Persib dan Persija tidak tepat jika dilabeli sebagai laga klasik. Ya, banyak media yang mengatakan bahwa Persib dan Persija adalah laga klasik yang selalu ditunggu-tunggu. Padahal kenyataannya duel klasik yang melibatkan massa besar dan layak disebut musuh bebuyutan bagi Persib di era perserikatan adalah duel melawan PSMS Medan, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya. Merangkum tulisan Eko Nur Kristianto dari simamaung.com, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar adalah 4 kota yang punya tradisi sepak bola yang mengakar dan turun-menurun. Ini berbeda dengan kota lainnya yang identik dengan kelompok supporter dengan embel-embel mania. Bisa dipastikan, supporter jenis ini adalah tren yang menjamur pasca era perserikatan, termasuk salah satunya adalah Jackmania. Sehingga adalah kekeliruan besar jika mengatakan bahwa laga Persija versus Persib adalah laga klasik yang melibatkan kedua supporter selama puluhan tahun. Persija pernah menjadi tim bagus di era perserikatan, namun itu tak berbanding lurus dengan jumlah massa pendukung mereka. Sebelum lahirnya Jackmania, penonton laga Persija hanyalah simpatisan-simpatisan dan keluarga pengurus yang jumlahnya tak seberapa. Sekitar tahun 94-95, Persija dapat dikatakan sebagai tim yang tak diperhitungkan. Minim dana, pemain-pemain biasa, stadion menteng yang selalu sepi, dan warna tim yang sebenarnya merah bukan oranye seperti sekarang. Namun semua berubah ketika tahun 97. Gugun Gondrong resah dengan kota Jakarta yang semakin tersingkir karena pendatang, di mana saat Persija melawan PSMS, stadion dipenuhi oleh orang Batak. Saat melawan PSIS atau Persebaya, orang Jawalah yang memenuhi stadion. Begitu juga saat melawan Persib Bandung, pasti orang Sunda yang memenuhi stadion. Gugun Gondrong menyentuh sisi emosional warga Jakarta dan disambut baik oleh Sutioso, gubernur Jakarta saat itu, yang butuh kelompok sayap untuk menopang kekuatan politisnya. Sutioso menyuntik gairah warga Jakarta untuk mendukung Persija dengan menyediakan tiket stadion dan bus gratis setiap pertandingannya. Pasca suntikan ini, Persija dan supporternya bertransformasi masuk ke era baru yang membuat mereka diperhitungkan. Mengenai pembangunan supporter, Jackmania dikatakan berguru ke kota Bandung, tepatnya ke markas Viking untuk belajar. Maka tak heran bahwa pada awalnya kedua pengurus supporter ini saling kenal dan jauh dari keadaan sekarang ini. Namun pertanyaannya, mengapa bisa terjadi kondisi permusuhan seperti saat ini? Ini bermula pada gesekan pertama pada tahun 1999 di Siliwangi, Kota Bandung. Saat itu, Persija mendapatkan suntikan dana besar dari Sutioso, hadir dengan pemain terbaiknya seperti Luciano Leandro, Dedi Umarela, dan lainnya. Sedangkan Persib pemainnya hanya biasa-biasa saja. Di pertandingan ini seperti biasa, supporter Persib memenuhi stadion dan masih ada ribuan supporter di luar stadion yang kehabisan tiket dan tidak bisa masuk. Di saat itulah, ada sekitar 7 bus supporter Persija yang mendekati area stadion. Cukup banyak memang karena gratisan dan memang didukung dana dari Sutioso. Terbayang, ribuan supporter Persib yang di luar stadion dalam keadaan panas, emosi, dan tidak bisa masuk ke stadion, tiba-tiba melihat kedatangan bus supporter lawan yang memaksa masuk juga. Maka terjadilah sedikit gesekan di mana supporter Persija juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Saat itu juga, Luciano Leandro di dalam stadion, kepalanya bocor terkena lemparan batu. Entah bagaimana ceritanya, berita bentrokan dan gesekan yang terjadi di Bandung sampailah ke Jakarta. Sejak saat itu,
Setiap anak-anak Bandung yang menonton pertandingan timnas sering diganggu oleh oknum supporter yang punya rasa ingin membalas. Makin kesini makin jadi, di mana menurut cerita Eko Nur Kristianto sebagai saksi sejarah awal mula permusuhan supporter Persib dan Persija, tepatnya pada pertandingan Persija versus Persib yang dimana kali ini giliran Persija yang menjadi tuan rumah. Para supporter Persib yang datang ke Jakarta mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan hingga terjadi bentrokan di luar dan di dalam stadion, sehingga memaksa polisi menembakkan gas air mata untuk menghalau Jackmania. Hal itu berimbas ke lapangan yang membuat pemain bergelimpangan karena gas air mata. Skor akhir pun pada saat itu Persija 3-0 untuk Persib. Bagi beberapa orang yang menjadi korban pada kejadian itu, mereka telah menemukan alasan untuk membenci dan menyatakan perang seumur hidup terhadap Jackmania. Sejak saat itu, permusuhan pun terus berlanjut dan belum benar-benar reda hingga saat ini. Walaupun sudah berkali-kali upaya damai dilakukan.